Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Ramadhani Gagulu. Saya dari kelas 1D jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. Nah, anatomi dan fisiologi pada ibu hamil yaitu penyesuaian tubuh wanita yang terjadi selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan persalinan. Nah, perubahan ini bersifat normal dan penting agar kehamilan dapat berjalan dengan sehat dan aman bagi ibu maupun janin. Yang pertama adalah perubahan pada sistem reproduksi. Perubahan bentuk dan ukuran rahim. Rahim atau uterus yang semula berukuran seperti buah pir akan membesar secara bertahap untuk menampung janin, plasenta, dan cairan ketuban. Pada akhir kehamilan, rahim bisa mencapai rongga perut dan menekan organ di sekitar. Selanjutnya, perubahan posisi janin. Seiring pertumbuhan janin, posisinya dalam rahim akan berubah. Di awal kehamilan, janin mengembang bebas, namun mendekati akhir kehamilan, janin biasanya memposisikan kepala di bawah presentasi kepala sebagai persiapan untuk persalinan. Selanjutnya, pembesaran payudara. Payudara membesar dan terasa lebih sensitif akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Kelenjar susu berkembang sebagai persiapan untuk menyusui. Yang kedua, perubahan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada mual. Mual umum terjadi di trimester pertama kehamilan, disebabkan oleh perubahan hormon, terutama peningkatan hormon HCG. Yang kedua, muntah. Mual berkelanjutan dapat menyebabkan muntah jika parah, disebut hipermesis gravidarum dan bisa menyebabkan dehidrasi. Yang ketiga, perubahan nafsu makan. Ibu hamil bisa mengalami nafsu makan meningkat atau justru kehilangan selera makan karena perubahan hormonal. Yang keempat adalah pencernaan lambat atau konstipasi atau perut kembung. Progesteron yang meningkat membuat otot pencernaan lebih rileks, menyebabkan makanan bergerak lebih lambat di usus. Yang ketiga ada perubahan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada peningkatan volume darah. Selama kehamilan, volume darah ibu meningkat hingga sekitar 30-50% untuk mencukupi kebutuhan janin dan persiapan persalinan. Yang kedua ada peningkatan denyut jantung. Jantung ibu berdetak lebih cepat, sekitar 10-20 denyut lebih besar per menit untuk memompa darah, tambahkan ke seluruh tubuh dan plasenta. Yang ketiga, perubahan tekanan darah. Tekanan darah bisa sedikit menurun di awal kehamilan karena pelebaran pembuluh darah, lalu meningkat kembali di akhir kehamilan. Yang keempat, perubahan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada perubahan postur tubuh. Pusat gravitasi bergeser ke depan karena perut membesar. Hal ini menyebabkan postur tubuh ibu condong ke belakang untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua ada pembesaran pelvis. Pelvis atau panggul melebar sebagai persiapan untuk proses persalinan. Hormon relaksin membantu melonggarkan ligamen dan sendi panggul. Yang ketiga ada keluhan punggung atau sakit punggung. Beban tambahan dan perubahan postur menyebabkan tekanan pada panggung bawah, sering kali menyebabkan nyeri, terutama di trimester kedua dan ketiga. Yang kelima ada perubahan pada kulit. Yang pertama adalah streak marks atau striae gravidium. Streak marks adalah garis-garis halus berwarna merah muda, ungu, atau putih yang muncul di kulit karena peregangan yang cepat. Pada ibu hamil, ini biasanya terjadi di perut, payudara, pinggul, dan paha. Peregangan kulit dan